Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Quran surah Al-Fatihah. Diharapkan bapak-bapak, ibu-ibu sudah berdoa ya. Doanya teh naon? Allahumman fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Di dalam Al-Quran itu ada perintah waqur Rabbi zidni ilman. Katakanlah Rabbi zidni ilman. Itu sebelum belajar. Itu perintah Allah kepada siapa? Perintah Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu mau menerima ayat Quran. Sebelum menerima ayat Quran itu beliau disuruh untuk berdoa. Eta teh Nabi. Apalagi kita ya. Kalau di pesantren sudah biasa itu. Nah, di sini harus dibiasakan, tidak usah sama-sama, tapi masing-masing saja begitu. Ada yang tahu Quran surat apa, ayat berapa? Tapi harus cepat, jangan dicari dina HP. Itu dapat hadiah. 1, 2, 3, 4, 5. Surat non namanya teh? Anis Tadi ada yang bisa surat Toha ya. Tapi dikarenakan tengacung dia tidak dapat hadiah. Ayat sabaraha Toha tuh. Nah, ada itu perintah Allah kepada Rasul sebelum belajar orang supaya dapat ilmu. Mudah-mudahan dengan pengajian ini kita bertambah ilmunya. Tafsir hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ini tulisannya tulisan Rasem Usmani Madinah. Bedanya pada lafaz Allah itu fathah. Biasanya kan lafaz Allah mah kitu tah. Eta mah Rasem Indonesia. Kalau Quran Madinah begini nulisnya. Artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Munasabah teh kesesuaian satu ayat dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya. Atau munasabah satu surat dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya. Setiap ayat Quran itu ada munasabahnya. Karena itu untuk memahami satu ayat kita harus melihat ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Basmalah menjelaskan tentang kasih sayang Allah yang tak terhingga. Tak terhitung. Meliputi seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberi dan menyayangi tetapi juga mengurus. Tidak hanya menciptakan tapi juga mengurus.
Mengurus dalam arti segalanya, mulai dari mempersiapkan. Allah mengurus manusia sebelum diciptakan manusia. Allah mempersiapkan tempat tinggal manusia. Persiapannya sampai jutaan tahun. Sebelum manusia ada, itu Allah sudah menyiapkan bumi. Sebelumnya ada dinosaurus, itu binatang-binatang itu ya. Sehingga ada, kemudian mereka mati dan jadi fosil, kemudian setelah itu tertimbun, setelah itu ada minyak. Jadi minyak itu dari itu ya fosil. Di Arab Saudi banyak. Mengapa di kita tidak ada? Sebab di kita banyak gunung berapi. Itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menciptakan, kemudian menciptakan. Dan Allah juga memfungsikan, mengembangkan, memproses, memperbaiki. Karena itu Rabb diartikan Tuhan yang sebenarnya. Sehingga banyak doa nanti dibahas diawali dengan Rabbana. Karena itu Allah itu bukan hanya sekedar menciptakan, tapi juga mengurus dalam arti yang sebenarnya. Kalau kita ngurus budak, urus daharna, pendidikannya, ngurus hayam, maraban, ngurus tetap. Karena itu di Persis tidak ada pengurus, tapi pimpinan. Kalau di ormas lain ada pengurus, temun pengurus mah atau kudu meredahar. Jadi bedanya ya, kalau di Persis pimpinan. Nah, mual gitu. Ya mun pengurus mun aya kalaparan doraka teh. Dan Rasulullah SAW ada pemimpin, bukan pengurus. Kata Alhamdulillah dalam Al-Quran ada 21 ayat. Badai percantan, badai hente, etang deui. Ngahaja itu di etang. Kata Rabbul Alamin terdapat 34 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin terdapat 6 ayat. Di antaranya dalam Quran surah Al-Fatihah. Ade ulah ningali ka ditu eta ayat. Alhamdu bentuk mufrad yang berarti jamak. Karena itu disebut segala puji. Kalau kita belajar nahwu, alhamdu itu mufrad. Mufrad itu satu. Alif lamnya kata anak pesantren itu listigroki di jamil ajenas, ngawengku karena segala jenis. Jadi di dalam ukuran itu ada bentuk mufrad artinya semuanya. Seperti kata al-insan, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia ada dalam kerugian. Al-insan itu mufrad, kalau jamannya annas. Semuanya rugi. Rek tukang sayur, tukang bubur, tukang insinyur, tukang kasur, nu aya di dapur, nu ngagali sumur, ngagali kubur, terus tadi tukang cikur, tukang cukur, kapungkur teteh nuju ieu, nuju zaman presiden, rek gubernur, rek gusdur. Semuanya rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah ini al-insan. Kemudian al-khamr, innamal khamru wal maisir. Al-khamr itu mufrad, bentuk satu. Innamal khamru, sesungguhnya al-khamr
segala jenis yang memabukkan. Jadi bukan hanya khamr saja. Sebab ada sekarang jenis-jenis baru yang tidak disebut dalam Quran dan hadis. Pokoknya segala jenis yang memabukkan. Kalau mabuk haram, halal. Mabuk haram, mabuk itu tidak haram. Tidak. Yang haram itu yang memabukkan. Ada di sini. Kan ibu-ibu suka mabuk. Bapak-bapak suka mabuk. Mabuk naon, Pak? Mabuk cinta. Mabuk. Nah, itu kan mabuk itu tidak haram. Yang haram itu mengkonsumsi yang memabukkan walaupun tidak mabuk. Misalnya ada orang banyak makan obat terlarang, kurang mantu mabuk. Jadi yang haram nanti yang mengkonsumsi, sehingga ada permen yang mengandung alkohol itu haram walaupun tidak mabuk. Al-maisir, maisir juga segala bentuk judi. Maisir itu dari maisaro. Tina yusrun teh mudah. Dia ingin mendapatkan harta yang mudah dengan mengeluarkan sebagian harta untuk mengambil harta orang lain. Carana mah kumaha we gitu. Dan itu tidak pakai ilmu. Karena itu arisan termasuk maisir. Kamu ayeuna arisan umroh, kamari mah umroh teh sabaraha? 24 umroh teh. Terus naik ayeuna mah seharga ibadah haji tahun yang lalu. Makanya bukan ONH lagi, sekarang menjadi OHN. Kalau ONH apa? Ongkos naik haji. Kalau OHN ongkos haji naik. Jadi kalau arisan umroh tahun ini kamu, nah tahun yang akan datang mau bisa umroh ke haji tambah kolot, kedua lebih mahal. Alhamdulillah itu segala puji. Kalau segala puji berarti puji itu banyak ya. Kan segala puji banyak, segala puji. Nah, Hasan, saya lebih cenderung kepada Hasan menafsirkan segala puji itu, pujian itu ada 4. Yang pertama, Allah memuji Allah. Allah memuji Allah dalam Al-Quran ada. Seluruh ayat Al-Quran adalah kalamullah yang berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Quran surat Al-Fatihah 1-4 itu pujian kepada Allah. Kan Allah yang berfirman, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, itu sampai 2 kali. Allah itu segala puji, Allah itu Maliki Yaumiddin. Itu firman Allah, memuji Allah. Sini dalam Quran surat Toha, Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Karena itu sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi Allah memuji Allah. Jelas kalau Allah memuji Allah itu milik Allah. Nabi ibadi anni ana ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maksudnya kalau sudah punya dosa istighfar saja. Jangan lupa istighfar. Walaupun tidak punya dosa juga, Rasulullah itu istighfarnya sehari 100 kali. Dan itu adalah kewajiban istighfar itu. Ayah bukuna di payunnya, tapi ditinggal di tangan sakitu. Ayah kewajiban istighfar. Padahal Rasulullah tidak punya dosa.
Tapi istighfarnya 100, urang mah dosana 100. Dan ada keajaiban istighfar. Siapa yang rutin istighfar, dia akan senang di dunia dan di akhirat. Mua boga hutang, mun boga oge kabayar. Eta ansok istighfar biasa. Hadis riwayat Abu Dawud. Bahkan dalam Al-Quran, siapa yang beristighfar terus-terusan, itu akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhirat mendapat pahala. Akan dibanyakan uangnya, hartanya, dan dibanyakan anaknya, serta tidak akan tertimpa bencana. Untuk selanjutnya silahkan baca bukunya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah berfirman, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan dengan dan menerangkan kebenaran. Dia bertobat, asalnya dia mendukung si A, pindah mendukung iya, bertaubat teh wa aslahu. Itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat dari dan maha penyayang. Nah, ini Allah memuji Allah, ini diantaranya. Yang kedua, makhluk memuji Allah. Kita diperintah untuk selalu memuji Allah dalam zikir, berdoa, dan mengucapkan al-asmaul husna. Misalnya, qulinullaha awirur rahman ayyamatadun falahu asmaul husna wala tajhar bi sholatika wala tuhafid biha wabtagi baina dzalika sabila. Katakanlah, serulah Allah dan serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Kan ada 99. Nu apa sebereji? Dia mempunyai al-asmaul husna, nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu atau doamu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah antara keduanya. Ini dalam surat Al-A'raf, Al-Isra ya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh keras-keras berdoa itu. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuji Allah. Firman-Nya yang lain surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Saya mau tanya dulu, suka berzikir dan bertasbih ketika pagi dan petang? Wajib tuh teh, wajib. Waktunya kalau pagi sebelum terbit matahari, kalau petang sebelum terbenam matahari. Wajib itu.